Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ika Ratnani dari SMP Negeri 1 Cilacap. Dalam upaya peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik guru, terutama dalam penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid, kali ini saya akan menerapkan pembelajaran menggunakan strategi discovery learning yang diharapkan mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran mapel ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan topik dan tingkat kemampuan siswa, sehingga siswa terlayani, lebih aktif, lebih termotivasi, dan hasil belajar pun semakin meningkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Siswa cerdas, yaitu tentang keberagaman lingkungan sekitar, khususnya tentang materi apa? Dan pengaruhnya terhadap kehidupan di masa lampau, masa lalu, masa kini dengan masa depan. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Rehan, kenapa Rehan? Sakit gigi. Ya, mudah-mudahan Rehan cepat sembuh ya. Karena lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ada yang sakit hati? Yang ada berarti nanti harus healing. Sudah berdoa tadi? Kemudian tolong tetap dijaga kebersihannya. Kemudian ini. Perasaannya bagaimana? Senang banget. Sedih Rehan nggak masuk. Kita mau liburin santai ya. Kita mau kasih semangat dan ekspresi konsentrasi. Biar yang sedih bisa konsentrasi. Game ini kita mau cek konsentrasi. Yuk, diri. 30 detik deh. 30 detik. Ini belum kebalikannya. Gajah besar. Penyu kecil. Cacing pandai. Ini kecil kebalikannya. Cacing kecil. Ular panjang. Challenge-nya kebalikannya. Ular pendek. Ular panjang. Gerakannya pendek, mulutnya panjang. Oke, penyu penyu gajah besar. Penyu kecil. Ular panjang. Cacing pendek. Siapa yang belum konsentrasi, tepuk tangan buat kamu. Oke, dilatih ya, itu buat latihan konsentrasi. Sampai sini oke? Ya, lanjut. Oke. Seperti biasa, setiap pelajaran jangan lupa kita fokus, jangan doakan Bu Ika. Yang kedua, saling menghargai. Ini sudah mulai meningkat, wujudnya sudah baik, saling menghargai, saling berpikir kritis, gitu ya. Terus disiplin, kemudian bahagia. Jangan lupa kalau pelajarannya Bu Ika harus bahagia. Bahagia tidak? Bahagia dan keren gitu ya. Nanti boleh bertanya, tanya sepusing mungkin boleh. Ya, karena dari pusing kita jadi belajar. Oke, selanjutnya, nah ini. Ini siapa ini? Manusia sama manusia, bedanya apa enggak? Berbeda ya, jadi beda. Kemudian
Purba ke Indonesia. Ini Bu Ika bagi kelompok yang kelompok 1 saja. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, 6 sini ya. 4, 5 ya. Pahit sini ya. Ya. Bisa dipahami? Nanti kamu boleh akses dari berbagai macam berbagai macam sumber. Jangan lupa kamu zaman apa? Anak mati. Sekarang mana zamannya? Yang ini yang dibuka semuanya dibuka. Masing-masing kayak gini. Nah, misalnya kamu cari Assalamualaikum, kamu neo ya? Ya, kamu cari Assalamualaikum, kamu cari Siri, Waalaikumsalam, kamu cari Siri, Arkaikum. Nah, kira-kira yang ini ciri yang apa? Disuruh sama ciri deh. Cari, terus kasih dia. Gambarnya ini ada gajah mamanya di luar. Satria sama Satria. Oke, sekarang sambel dari kuning dapur. Pembagian gambar praaksara berdasarkan geologisnya. Yang pertama ada nama arkaikum atau
340 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan terjadinya penurunan suhu yang amat drastis di bumi. Yang ketiga adalah Mesozoikum. Disebut juga sebagai zaman sekunder yang kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan munculnya hewan-hewan reptil besar, dinosaurus, zaman reptil. Zaman Pleistocene atau Diluvium berlangsung kira-kira selama 600.000 tahun yang ditandai dengan adanya manusia purba. Pada masa pertama ada masa Paleolitikum yaitu masa batu kasar atau peralatannya masih belum diasah. Perintis, kapak penetak, mata panah batu, sampung, bone kultur, flex dan mata panah. Lalu ada masa kedua batu contoh benda pada zaman Mesolitikum adalah pebble, edge cord, dan batu pipisan. Ada juga lukisan gua di koala. Masa artefak itu apa? Masa artefak dan masa prasejarah berdasarkan penemuan artefaknya yang dibagi menjadi 4, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Ditemukannya barang-barang itu ada di bagian mana? Maksudnya di tempat mana? Di dinding gua, di dalam gua, di pinggir pantai, di dalam gua, di dalam hutan. Ya bener gua di Sulawesi. Dan kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada Masa perundingan berdasarkan corak kehidupannya. Sama kayak kamu ya? Perundagian. Ada. Alat yang seperti kapak corong, nekara, moko, dan angka berburu. Ada apa pertanyaan? Ada. Perbedaan tahap berburu dan meramu tingkat sederhana atau tingkat awal dengan tahap berburu dan meramu tingkat lanjut. Ya emang ada dari mana manusia purba pertama kali ditemukan? Berapa lama zaman perundingan berlangsung pada zaman logam? Kehidupan sosial ekonomi, hasil kebudayaan. Contohnya kapak perimbas, kapak bergam, alat-alat dari tulang, alat-alat seni, kapak penetak. Dan kalau yang tingkat lanjut itu 1. Perbedaan dari masa sebelumnya. 2. Corak kehidupan sosial ekonomi. 3. Hasil budaya. sudah. 500 sebelum Masehi. Mengapa masa perundingan menjadi masa yang lebih modern daripada masa-masa yang sebelumnya? Mengenal logam dan Mereka peralatan lainnya lebih canggih. Iya, Dan sudah menggunakan peralatan lebih canggih dari masa-masa sebelumnya. perkampungannya sudah lebih Oke. dari kelompok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pembagian masa praksara berdasarkan artefaknya. Berdasarkan artefaknya dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama, masa Paleolitikum adalah kebudayaan batu tua. Ditemukannya peralatan seperti kapak perimbas, kapak penetak, alat dari tulang, kapak genggam, slages, dan mata panah, dan sampul, bonek, kulture. Apa yang dimaksud dengan zaman Paleolitikum? Paleolitikum adalah
Apa? Masa kebudayaan batu tua. Periode apa saja yang ada pada zaman Paleozoikum? Zaman Paleozoikum terdapat beberapa periode. Yang pertama ada periode Kambrium, kedua periode Ordovisium, ketiga periode Silur, Apa ciri hasil budaya pada masa Mesolitikum? apa tadi Bu? Mas, ciri zaman Mesolitikum adalah kebudayaan patung raja dan patungnya masih kasar dan menjasa. Sudah diasah. Tapi sudah biasa tetapi masih kasar ya. Berapa lama pembagian masa praksara berdasarkan artefaknya ini berlangsung? Pertanyaan ini belum bisa kami jawab, tapi kami cari jawabannya. Kami akan mempresentasikan kalau mendengarkan. Masa praksara ini berdasarkan contoh yang baik. Satu, berburu dan meramu tingkat awal. Cari makan dengan cara mengumpulkan dari hasil hutan atau gathering. Alat yang digunakan papak berimbas, alat sepi, papak bimbang, mata tombak. Itu berbeda dari tempat yang satu ke tempat yang lain atau nomaden. Ya dari tadi dari kelompok kami ada Nekara digunakan untuk apa? Nekara digunakan untuk apa? keagamaan tertentu. Bener gak sih? Apa Untuk mengiringi suatu acara adat keagamaan. Salah. Nenek moyang sama genderang perang dan sebagai alat memanggil hujan. Ya. Moko terbuat dari apa dan untuk apa? Mas kuningan. Aluminium. Kuningan. Kayu. Moko terbuat dari perunggu. Untuk apa? Untuk memanggil hujan. Apa alat yang digunakan pada berburu tingkat awal? Oke. Sangat serpi, kakak juga dan makan lomba. Ya. Untuk menebang pohon dan untuk berburu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian masa praksara berdasarkan geologisnya. 1. Masa Archeum atau Azoikum merupakan zaman tertua yang kira-kira 2.500 tahun yang lalu. Pada masa itu bumi dalam proses pembentukan sangat panas sehingga belum terdapat makhluk hidup yang tinggal di bumi. Siapa yang mau bertanya? Berapa lama zaman Mesozoikum berlangsung? 150 juta tahun yang lalu. Ya. Berapa lama zaman Paleozoikum berlangsung? Ya, oke. Berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Ya. Ciri-ciri dari zaman Archeum. Archeum yang sifatnya magmatik, duniawi, pertama mineral, 3 emisi karbon dioksida melimpah. Neozoikum. Ciri-ciri zaman Neozoikum.
1. Berkembangnya binatang menyusui atau mamalia dengan pesat. 2. Didekatannya binatang reptil besar. 3. Kehidupan manusia dimulai. Mengapa periode Devon disebut zamannya ikan? Karena terjadi lonjakan intensitas ikan yang sangat tinggi. Ya, apa? Pada zaman apakah terjadinya pembentukan kerak bumi? Zaman Arkaeum. Ya. Berapa lama zaman Mesozoikum berlangsung? Sebutkan semua periode yang terjadi pada zaman Paleozoikum. 2. Periode Ordovisium. 3. Periode Silur. 4. Periode Devon. 5. Periode Karbon. 6. Periode Perimian. Ya. Maksudnya zaman Jura. Zaman Jura. Zaman Jura merupakan zaman kejayaan untuk dinosaurus yang menguasai daratan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menanggapi tadi pertanyaan Ronggo, kapan muncul? Ya, tadi sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 1. Ternyata zaman Mesozoikum. Nah, tadi ada pertanyaan, kapan hewan purba besar? Dari hewan yang kecil reptil menjadi besar, itu zaman apa tadi? Mesozoikum atau zaman Jura. Kemudian mengapa mamalia punah? Punahnya nanti di zaman peralihan dari zaman Mesozoikum ke Neozoikum. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke. Tulisan nir itu artinya tidak ada. Leka artinya tulisan. Nah, bagaimana cara kita tahu masa praaksara? Yang pertama dari apa? Fosil. Yang kedua dari ekofag. Yang kedua dari artefak. Yang ketiga dari situs. Yang keempat dari fitur atau artefak yang tidak bisa ditindak. Kemudian yang selanjutnya ini pembabakan masa berdasarkan geologinya. Ada Zoikum, Paleo, Meso, Neo. Oke, ini berdasarkan geologi. Nah, kalau Wika minta suruh ngisi ini bisa? Bisa. Ya. Nanti akan cepet-cepetan. Wika timer 7 menit. Silakan kamu cocokkan antara tulisan dan gambar dengan pembagian masa praaksaranya. Mana yang Paleolitikum, mana yang Mesolitikum, mana Neolitikum, mana Megalitikum, mana Arkaikum, mana, karena ini sudah urut. Mana yang masa berburu meramu sampai dengan perundagian. Kelompoknya, sini tadi satu kelompok dari Siva sampai Rafa. Kemudian dari Milam sampai Sandri dan Geo. Bisa dipahami? Bisa.
Diisi hal yang paling membuatmu tertarik hari ini apa? Hal yang paling sulit menurutmu apa? Dan hal yang membuat bangga pada dirimu sendiri, serta kamu pengen tahu lebih banyak tentang apa? Sampai di sini bisa dipahami, pelajari tentang teori-teorinya. Besok kita akan diskusi lagi. Oke, sudah? Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Sudah? Ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan. Selamat siang. Siswa cerdas. Ya, jadilah manusia-manusia tangguh seperti manusia purba yang bisa bertahan lama. Oke, terima kasih.